Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zid lana ilman wa nuran wa hudan wa taufiqan. Amma ba'du, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia yang dicurahkan kepada kita sekalian ya, sampai pada saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang kita cintai, yang senantiasa kita baca sejarah kehidupan dan perjuangan beliau. Semoga dengan membaca sejarah perjuangan beliau, kita bisa mengambil nilai-nilai atau pelajaran-pelajaran penting untuk kita jadikan sebagai modal dalam mengarungi kehidupan sebagai seorang muslim terutama, ya, agar kita bisa mewujudkan dan merealisasikan ya, syariat-syariat Allah dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan pelajaran tentang sirah ya, Nabawiyah. Kita sudah sampai kemarin atau pekan lalu di berita tentang kemenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, karena Nabi mengutus 2 orang utusan untuk menyampaikan ini. Siapa mereka ya 2 orang utusan? Siapa yang diutus Nabi pulang duluan? Siapa tuh? Abdullah bin Rawah dan Zaid bin Al-Harithah. Jaid. Nah, ketika mereka berdua itu sudah tiba di kota Mekah, kemudian menyampaikan berita gembira yang mengkanter isu yang disebarkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang munafikin, di mana mereka menyebarkan isu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah jadi korban di perang Badar. Ya, entah dari mana mereka dapat informasi. Ya. Hanya dari penglihatan seorang Yahudi yang menyaksikan Al-Qaswa ditunggangi oleh Zaid bin Al-Harithah. Ya. Hanya itu dalil mereka atau hujjah mereka. Ya, karena Al-Qaswa, untanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai di Madinah, tetapi yang mengendarainya bukan Rasulullah. Ya, tapi Zaid bin Al-Harithah radhiyallahu ta'ala. Maka mereka mengatakan kalau begitu Nabi sudah tidak ada. Ya, buktinya cuma untanya yang pulang. Dia tidak ada. Ya, padahal hal tersebut berbeda dengan fakta di lapangan. Ya. Kemudian setelah mereka kaum muslimin mendapatkan berita itu, mereka pun pergi berduyun-duyun untuk menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kita baca. Wufudu at-tahni'ah. Ya.
utusan-utusan yang mengucapkan selamat kepada Rasulullah SAW atas atas kemenangan itu. Yang namanya tahniah. Mengucapkan selamat atas keberhasilan. Selamat atas kesuksesan. Ya. Kita baca dulu kitabnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, walamma wasala ila ar-rauha laqiyahu ru'usul muslimin alladziina kanu qad kharaju litahni'ati wal istiqbali hina sami'u bisyaratal fathi minar rasulaini yuhanni'unahu bil fathi. Ya. Dan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam tiba di Ar-Rauha, ya, tiba di daerah yang bernama Ar-Rauha, beliau ditemui oleh tokoh-tokoh kaum muslimin. Yang dimana kita tahu tokoh kaum muslimin masih banyak yang ada di Madinah yang tidak ikut perang Badar. Baik dari kaum Ansar ataupun dari kaum Muhajirin. Ya. Karena memang seperti yang kita sudah sebutkan lalu, Nabi SAW tidak mewajibkan mereka ikut. Cuma memberikan pilihan. Yang mau ikut silahkan ikut, yang tidak mau ikut maka diberikan kelonggaran. Makanya sebagian tokoh kaum muslimin ketika itu menyangka bahwa Nabi itu tidak akan pergi perang. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan nanti. Ya. Beliau mungkin hanya pergi syariah seperti yang dulu itu, yang sudah-sudah. Ya. Dan yang sudah-sudah kan tidak ada peperangan. Ya. Beberapa kali Nabi SAW keluar ke keluar dari kota Madinah, tidak ada peperangan yang terjadi. Maka mereka yang tidak ikut berperang itu kemudian menyambut Nabi SAW di daerah Ar-Rauha. Ya. Ketika mereka mendengarkan kabar gembira tentang kemenangan Rasulullah SAW dari dua orang utusan yang pulang duluan, yaitu Abdullah bin Rawahah dan Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhuma. Ya. Dan saat itu berkata kepada mereka Salimah bin Salamah, "Malladzi tuhanni'unana bihi? Fa wallahi in laqina illa ajaiza sal'an kalbudn." Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma qala, "Ya ibn akhi, ulaikal mala'." Ya. Berkata Salimah bin Salamah, berkata kepada mereka Salimah bin Salamah. Salimah bin Salamah ini ada di pasukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Malladzi tuhanni'una nabihi?" Apakah yang dengan apakah kalian memberikan selamat kepada kami? Demi Allah, kami tidak menemui kecuali ajaiz sal'an. Ya. Kecuali orang-orang yang ajaiz, ajuz. Ya. Kecuali orang-orang yang lemah. Ya. Jadi Salimah bin Salamah radhiyallahu taala anhu ini mengatakan bahwa yang mengucapkan selamat kepada kita ini orang-orang lemah semua. Ya. Ajuz, ajaiz, orang-orang yang artinya tidak mau ikut pergi berjuang. Jadi seolah-olah dia mencandai orang-orang yang tidak
berangkat itu. Ya, orang yang tidak berangkat itu dicandai. Ya, kalian ini tidak punya keberanian. Nah, gitulah. Maka Rasulullah SAW kemudian tersenyum dan mengatakan, ya ibna akhi ulaikal malak. Ya, hai ibna akhi, ya, hai keponakanku, dipanggil ibna akhi. Ulaikal malak. Ya, mereka itu adalah al-malak, itu orang banyak. Artinya umat kita, kaum muslimin. Ya. Jadi karena Rasulullah SAW tahu bahwa sebagian di antara mereka itu ingin pergi sebenarnya. Ya. Tapi karena Rasulullah SAW memberikan pilihan, jadi mereka merasa bahwa kewajiban itu tidak untuk semua orang. Ya. Dan ada beberapa orang yang memang disuruh oleh Nabi untuk tidak pergi. Ya. Maka ketika Salimah bin Salamah mencandai mereka seperti itu, Rasulullah sambil tersenyum mengatakan, mereka itu teman-teman kita, al-malah. Mereka itu sahabat-sahabat kita. Ya. Wa qala Usaid bin Khudair. Ya, nah ini dalilnya nanti. Berkata Usaid bin Khudair, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alhamdulillahilladzi alkharaka. Maha suci Allah. Ya, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memenangkan engkau. Wa aqarra 'ainaka. Dan menyenangkan pandanganmu. Jadi segala puji bagi Allah yang telah memberikan engkau kemenangan dan memberikan kepadamu qurratu ain. Qurratu ain itu artinya sesuatu yang membuat pandanganmu sejuk. Ya, pandanganmu sejuk, senang, bahagia. Ya. Demi Allah ya Rasulullah, ma kana takhallufi an badrin wa ana adhunnu annaka talqa aduwan. Ini kata Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair ini salah seorang tokoh dari kaum Ansar. Beliau mengatakan, ya Rasulullah SAW, bahwa tidaklah saya takhalluf itu artinya tidak ikut berangkat. Andaikan saya tahu Rasulullah SAW itu akan pergi bertemu dan musuh, tidak mungkin saya tidak berangkat. Ya. Tidak mungkin saya tidak berangkat kalau saya tahu Rasulullah SAW akan perang. Ya. Ya, karena memang sebelumnya seperti yang kita sudah sebutkan, kronologinya memang Rasulullah SAW tidak berharap mau bertemu dengan musuh. Ya kan? Karena tujuan utamanya kan mencegat kafilahnya Abu Sufyan. Dan kafilah Abu Sufyan itu bukan kafilah perang, tapi kafilah dagang. Ya. Mencegat tujuannya yang seperti yang kita sebutkan, untuk meminta ganti rugi, ya, atas harta-harta kaum muslimin yang ditinggal di Mekah, yang dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, itu tujuan asalnya. Ya, tapi qadar Allah. Ya, Allah membuat ketentuan yang lain. Maka Usaid bin Khudair mengatakan, andaikan aku mengetahui bahwa engkau akan bertemu dengan musuh, maka tidak mungkin saya akan tidak ikut. Ya, saya pasti ikut. Walakin dhanantu annaha air. Saya sangka Rasulullah SAW hanya pergi cegat itu air. Air itu kafilah dagang. Ya. Saya sangka Nabi pergi mencegat kafilah dagang. Ya, dan memang itu tujuan awalnya. Ya. Jadi dan Nabi SAW memang sudah bilang kan, bahwa beliau tidak membawa semua orang. Hanya 300 itu saja yang beliau bawa. Makanya beliau tidak punya persiapan khusus untuk perang. Ya, karena hanya untuk
mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Walakin dhanantu annaha 'ir. Walau dhanantu annahu aduwwun ma takhallaftu. Ya. Tapi saya menyangka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melakukan pencegatan saja kepada kafilah dagang. Andaikan saya tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bertemu dengan musuh atau akan perang, ma takhallaftu. Tidak mungkin saya takhalluf. Ya. Tidak mungkin saya absen. Ya. Tidak mungkin saya absen. Saya pasti ikut. Ya. Itu kata Usaid bin Hudayr. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqta. Ya. Maka Rasulullah mengatakan kamu benar. Ya. Artinya persangkaannya Usaid yang beliau sangkakan itu memang benar. Ya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal memang tidak berniat untuk perang terbuka seperti perang Badar itu. Ya. Niat awalnya adalah untuk mencegah kafilah dagang. Ya, tapi Allah memberikan ketentuan yang lain. Maka terjadilah apa yang sudah kita sebutkan. Tsumma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata mudfaran mansuran. Qad khafahu kullu aduwwin lahu bil Madinah wa haulaha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kota Madinah dalam keadaan mansur, ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, mudfaran, dalam keadaan menang. Menang gilang gemilang. Dan itu menyebabkan semua musuh-musuh beliau di Madinah itu mulai takut. Begitu juga orang-orang yang memusuhi kaum muslimin di sekitar Madinah. Mereka mulai gentar. Karena itu perang pertama dalam keadaan kondisi yang tidak seimbang, tapi Rasulullah SAW menang. Orang mulai berpikir, oh berarti Muhammad ini memang bukan orang sembarang ini. Ya. Bayangkan 300 pasukannya bisa mengalahkan 1000 pasukan Quraisy dan bisa membunuh Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan orang-orang yang sejenisnya. Seperti siapa lagi? Uqbah bin Abi Mu'ayyid, An-Nadhr bin Al-Harith, Utbah bin Rabi'ah. Ya. Siapa lagi? Dan yang semisalnya itu tokoh-tokoh besar semua itu Quraisy. Ya. Jadi orang sudah mulai gentar. Bagaimana Muhammad bisa mengalahkan tokoh-tokoh yang mereka sudah terkenal tuh, Abu Jahal sudah terkenal tuh di seantero Arab itu terkenal. Ya. Apalagi dia orang Mekah. Mekah itu kan dulu menjadi pusat peradaban. Ya. Pusat peradaban jahiliyah. Dan juga menjadi pusat perdagangan. Karena orang dari Syam, orang dari Yaman, ya, mereka berdagang ke Mekah. Jadi daerah yang punya nilai ekonomi yang tinggi, ya, kota Mekah itu. Apalagi orang-orang Arab pergi berhaji, ya, mereka dilayani oleh orang-orang Quraisy. Dan mereka semua itu kalah di hadapan Nabi Muhammad SAW. Maka orang mulai gentar. Ya. Fa aslama basyarun katsir min ahli Madinah. Maka kemenangan di perang Badar itu juga menyebabkan banyaknya orang masuk Islam. Ya. Jadi orang-orang Madinah yang tadinya belum masuk Islam jadinya. Ya. Karena mereka sudah merasa bahwa kalau kita ikut Nabi Muhammad SAW, insya Allah selamat. Ya. Tidak ada lagi yang takut. Tidak ada lagi yang ditakut. Wa hina idzin dakhala Abdullah ibni Ubay wa ashabuhu fil Islami zahiran. Ya. Dan ketika itulah masuk Islam Abdullah bin Ubay dan teman-temannya ke dalam agama Islam secara zahir. Ya. Orang munafikin. Ya. Sebelumnya belum masuk Islam ini Abdullah bin Ubay.
Jadi ketika perang Badar selesai, baru dia masuk Islam. Masuk Islamnya karena takut. Ya. Karena di sini disebut zahiran, secara zahir. Artinya batinnya tidak. Batinnya tidak masuk Islam. Dan dia memang menjadi tokoh utama orang-orang munafikin di kota Madinah. Dan dia nanti yang menjadi seperti duri dalam daging, ya, di kota Madinah. Ya. Wa qadima al-asara awal asari ba'da bulughil Madinah biyaumin. Faqassamahum ala ashabihi wa awsa bihim khaira. Fakana as-sahabatu ya'kuluna at-tamra wa yuqaddimuna li usaraihim al-khubza amalan biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian sampai rombongan pembawa tawanan. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi pasukannya menjadi 3 ketika berangkat pulang. Ya. Pertama 2 orang utusan. Abdullah bin Rawahah dan Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala. Baru rombongannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru yang terakhir rombongan yang membawa tawanan. Ya, tawanan perang. Ya, jadi tawanan perang dibawa di rombongan yang ketiga. Dan rombongan ini tiba di kota Madinah sehari setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai duluan, kemudian besoknya baru rombongan yang membawa asra, ya, yang membawa tawanan ini sampai di kota Madinah. Maka setelah tawanan itu sampai di kota Madinah, Rasulullah SAW membagikan. Jadi tawanan itu dibagi, ya, dibagi kepada para pejuang itu. Nah, ketika itu kan belum ada istilah penjara, ya, belum ada penjara seperti sekarang. Dan tawanan perang itu, ya, tawanan perang itu sama dengan ghanimah, sama dengan harta rampasan. Jadi dibagi. Akan tetapi Rasulullah SAW ketika membagi tawanan, beliau memberikan wasiat kepada para mujahidin untuk memperlakukan tawanan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau dalam budaya jahiliyah, tawanan perang itu jadi budak. Ya. Tawanan perang dia jadi budak, otomatis. Ya. Karena sama dengan harta rampasan. Ya. Tapi kalau di zaman Nabi mulai merubah. Ya. Rasulullah SAW membagi tawanan perangnya kepada kaum muslimin, kepada para mujahidin. Tetapi Rasulullah mengatakan, kalian harus perlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Ya. Artinya tidak boleh diperlakukan seperti budak. Ya, ini mulai dirubah dia punya aturan. Ya. Sistemnya mulai dirubah. Ya. Kalau dulu jadi budak yang diinjak-injak, ya, dianggap seperti binatang, ya, yang bisa dijual, bisa dibeli, bisa disedekahkan kemana-mana. Tapi ketika Nabi di perang Badar ini, beliau mengatakan kepada para sahabat, perlakukan tawanan-tawanan ini sebaik-baiknya. Maka para sahabat memahami wasiat Nabi itu sampai-sampai disebutkan para tawanan ini diberikan makanan lebih baik daripada apa yang mereka makan. Jadi para mujahidin itu kalau makan kurma tamar. Tamar itu kurma kering. Ya. Tapi kalau tawanannya dikasih makan khubz, dikasih makan roti. Ya. Jadi makanan tawanan lebih bagus dari makanan tuan rumah. Nah, ini yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala. Bagaimana mereka memuliakan tawanan perang. Ya, karena itu wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan wasiat Rasul mereka laksanakan dengan. Jadi mulai di situ, kelihatan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat manusia.
Jadi dalam syariat Islam, ya, perang itu bukan untuk memperbudak orang. Ya, perang itu bukan untuk membinasakan orang, bukan juga untuk memperbudak orang lain. Jihad itu tujuannya mulia, ya, bukan sekedar membunuh. Jihad itu bukan sekedar membunuh. Tapi tujuan utama jihad adalah menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, menegakkan syariat Islam. Ya. Makanya jihad dalam Islam itu penuh dengan nilai-nilai akhlak. Ya. Tidak sembarangan bunuh, tidak. Ya. Tidak sembarangan tebas. Tidak sembarangan kasih hancur, kasih rusak. Tidak. Karena Islam memandang jihad itu sebagai suatu kemuliaan. Dalam hadis disebutkan bahwa Islam itu darwatus sanamihi al-jihad. Puncak daripada Islam itu adalah jihad. Jadi puncak kemuliaan adalah jihad. Maka jihad dalam Islam bukan sekedar mencabut nyawa orang. Bukan itu tujuan utamanya. Jadi tujuan utama jihad itu bukan membunuh. Bukan membunuh orang tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah bagaimana orang bisa mengenal Islam. Mengenal ajaran Allah, mengenal syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga Rasulullah SAW mengajarkan berbagai macam nilai-nilai dalam jihad. Salah satu nilai dalam jihad yang beliau ajarkan ini ketika memperlakukan tawanan perang. Ya. Kalau orang-orang jahiliyah memperlakukan tawanan perang itu seperti binatang. Sudah bukan manusia lagi kalau orang sudah dikalahkan oleh pasukan lawan, dan lawan yang kalah itu ada di antara mereka yang ditawan, maka mereka diperlakukan seperti binatang, bahkan lebih buruk daripada binatang. Ya. Nah, itulah yang dirubah oleh akhlak Islam. Akhlak Islam, Nabi mengatakan, tawanan ini kalian harus perlakukan dengan sebaik-baiknya. Dan Rasulullah dan para sahabat mencontoh dan menteladani wasiat Nabi, dan mereka melakukan hal yang terbaik yang mereka bisa untuk menghargai itu tawanan perang. Bahkan makanan mereka pun diberikan lebih baik daripada makanan para mujahidin. Kaum mujahidin makan tamar, kurma kering, mereka diberikan makan roti. Ya, tentu makan roti lebih enak daripada makan tamar. Ya. Nah, itulah akhlak yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi jihad itu sekali lagi bukan tujuan utamanya membunuh orang. Tujuan utamanya bukan untuk membinasakan manusia. Ya. Makanya ketika sebelum jihad itu kan Rasulullah SAW memberikan peringatan dulu. Ya. Diceramahi dulu mereka itu. Kalau memang tidak ada solusi yang disepakati oleh orang-orang Quraisy itu, maka ya, apa boleh buat? Ya. Makanya sebelum itu kan kita sudah baca bagaimana awal-awal kejadian dari perang Badar. Rasulullah SAW mengutus Hamzah dan seterusnya. Ya. Baik. Nah, itu yang diwasiatkan oleh Nabi SAW. Kemudian setelah itu ya, Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat, tokoh-tokoh kaum muslimin untuk berunding lebih lanjut bagaimana memperlakukan para tawanan ini. Jadi setelah tawanan itu dibagi kepada para mujahidin, Rasulullah memberikan wasiat untuk diperlakukan yang baik, sebaik-baiknya. Maka mereka berdiskusi lagi, ini bagaimana selanjutnya ini. Ya. Tentu kalau tawanan perang, karena dia manusia, ya,
maka dia tentu akan diberikan hak-haknya sebagai manusia. Nah, sementara kaum muslimin di kota Madinah juga adalah sebuah negara yang baru. Tentu banyak kendala-kendalanya. Seperti nanti dana untuk memberikan memberikan makan itu cukup atau tidak, dan seterusnya. Itu dipikirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana nanti kehidupan mereka selanjutnya? Ya. Kalau mereka masuk Islam tentu tidak masalah. Tapi yang tidak masuk Islam bagaimana? Di mana ditempatkan? Nah, setelah mengumpulkan para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pendapat kepada mereka. Ini bagaimana kita tangani selanjutnya ini asroy. Ya. Bagaimana kita tangani selanjutnya tawanan perang ini? Apakah tetap dibagi-bagi saja di kalangan para mujahidin atau bagaimana caranya? Maka para sahabat yang diajak berdiskusi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap masalah-masalah yang penting, beliau tidak mengambil keputusan sendiri. Ya. Beliau senantiasa bermusyawarah. Ya, bermusyawarah dengan para sahabat. Maka berkatalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan Abu Bakar As-Siddiq orang yang ikut perang, ya, perang Badar. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, haula'i banul am wal ashiratu wal ikhwan, wa inni ara an ta'khudha minhumul fidyata fayakunu ma akhadnahu quwwatan lana 'anil kuffar wa asa an yahdiyahumullah fayakunu lana 'adudan. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, mereka ini semuanya atau tawanan perang ini semuanya adalah banul am, ya, anak-anak paman kita, sepupu-sepupu. Ya. Karena memang begitu, memang keluarga kan, orang Quraisy itu keluarga Nabi semua. Ya. Bahkan di situ ada dia punya menantu, ada Abul As, ya, suaminya Zainab, ikut perang, dipaksa oleh Abu Jahal, ya, dipaksa oleh Abu Jahal untuk ikut dalam perang. Dan di situ juga ada Al-Abbas ibni Abdul Muttalib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga Aqil bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka Abu Bakar bilang, tawanan-tawanan perang ini semuanya kita orang sepupu, banul am wal ashirah, sepupu, keluarga, ikhwan, atau saudara-saudara kita semua. Maka saya memandang, kata beliau, kita mengambil dari mereka tebusan saja. Ya, jadi kita bebaskan saja mereka kalau mereka menebus. Nah, dan tebusan itu kita ambil, ya, sebagai modal. Ya. Jadi salah satu istilahnya sumber APBN lah kalau sekarang ini. Anggaran belanja negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi tebusan-tebusan itu kita kumpul dan kita jadikan sebagai modal untuk negara ini, negara Madinah itu, negara kaum muslimin, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Karena apa? Karena mereka ini keluarga kita semua. Kalau kita mau bunuh, kasihan. Dan kita berharap, kata Abu Bakar As-Siddiq, kita berharap mereka nanti diberikan hidayah oleh Allah. Ya. Kalau mereka diberikan hidayah oleh Allah, maka mereka menjadi orang-orang yang bisa menguatkan pasukan kita, menguatkan barisan kita. Ya. Jadi karena mereka keluarga, kalau tambah mereka jadi masuk Islam, ya, maka insya Allah kita lebih kuat lagi, karena kita akan banyak pendukung. Ya. Banyak orang-orang yang menolong kita dan mereka dari keluarga kita. Ya, ini sarannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Jadi sarannya halus, ya. Sarannya halus. Ya, karena itu memang sifatnya Abu Bakar As-Siddiq. Orangnya halus. Ya. Pemurah. Ya. Orangnya halus, pemurah walaupun tegas. Ya. Tapi karakteristik aslinya adalah orang yang halus. Lembut orangnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kemudian berkatalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dia mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah SAW bertanya kepada Umar bin Khattab dulu. Rasulullah bersabda, "Ma tara ya Ibnal Khattab?" Pendapatmu hai Umar apa? Karena Rasulullah SAW kan mengenal ini dua orang sahabat ini. Karakternya bertolak belakang. Yang satu lembut, yang satu kuat. Ya. Yang satu tegas sekali, yang satu lembut sekali. Kemudian Umar bin Khattab karena dia diminta bicara. Nah, Umar bin Khattab kalau tidak diminta bicara, tidak bicara dia. Tapi kalau disuruh bicara, baru dia bicara. Wallahi ma ara ma ra'a Abu Bakar. Demi Allah, saya tidak sependapat dengan pendapatnya Abu Bakar. Tidak sependapat dia, langsung jujur dia. Orangnya jujur begitu, tegas. Tidak pakai basa-basi. Umar bin Khattab. Walakin ara antumakkinani min fulan. Qaribin li Umar. Fa'adribu unuqah. Tapi pendapat saya Rasulullah SAW, Rasulullah berikan saya kesempatan untuk bertemu dengan fulan. DP keluarga. Ya. Keluarganya Umar yang ada di pasukan orang Quraisy. Rasulullah berikan saya kekuasaan, wewenang, fa'adribu unuqah. Saya akan tebas lehernya. Dia punya solusi beda. Ya. Kalau dia punya saudara, tidak usah basa-basi, selesaikan saja. Ya. Tapi bagaimana caranya? Masing-masing kita orang ini menyelesaikan DP keluarga sendiri-sendiri. Ya. Jangan orang lain yang selesaikan, tidak. Tapi dia bilang, Rasulullah, saya minta wewenang untuk si fulan itu. Karena DP keluarga. Keluarga saya itu. Saya nanti yang selesaikan dia. Tuntaskan dia punya kehidupan di dunia ini. Adribu unuqah. Wa tumakkinu Aliyan min Aqil bin Abi Thalib fayadribu unuqah. Wa tumakkinu Hamzah min fulan akhihi fayadribu unuqah. Hatta ya'lama a'da'ullahi annahu laysat fi qulubina hawadatun lil musyrikin. Wa haula'i sanadiduhum wa a'immatuhum wa qadatuhum. Iya. Suara Umar kan begitu. Ya, dia bilang, saya tidak sependapat dengan pendapatnya Abu Bakar. Karena pendapat Abu Bakar itu lembut sekali. Dia bilang ini, karena ini saudara kita, kita bebaskan saja. Tapi kita minta tebusan. Nah, tebusan itu yang kita jadikan sebagai modal untuk negara, kemaslahatan kaum muslimin. Ya, Umar bilang, kalau begitu nanti dorang pandang enteng kita orang. Ya, dorang pandang enteng. Nah, Rasulullah dia bilang, pendapat saya ya Rasulullah masing-masing memberikan kepada kami ini, para mujahidin. Kan bagus tahu kita orang. Siapa yang kita orang saudara situ? Ya kan? Nah, karena kita orang bagus tahu ya Rasulullah, masing-masing kita orang diberikan wewenang untuk menghandle dia punya keluarga masing-masing. Ya. Jadi saya, kata beliau, Rasulullah kasih wewenang untuk mengendalikan ini. Fulan. Kemudian Ali bin Abi Thalib, Rasulullah kasih wewenang untuk menghandle Aqil bin Abi Thalib, dia punya saudara. Ya. Kemudian Hamzah, Rasulullah kasih wewenang untuk mengendalikan saudaranya, Al-Abbas bin Abi Thalib. Ya. Pokoknya masing-masing kita orang. Ya. Untuk mengendalikan. Begitu juga yang lain-lain. Ya. Yang lain-lain kalau ada saudaranya di situ, dia yang bertanggung jawab. Kenapa saudara? Karena kalau orang lain yang selesaikan, bagaimanapun hati ini masih ada rasa persaudaraan. Jadi kalau yang lain, misalnya Hamzah disuruh membunuh itu saudaranya Umar bin Khattab, jangan sampai saya tidak suka sama Hamzah. Ya. Nah, karena itu kita orang masing-masing. Ya. Dan wewenang diberikan oleh Nabi SAW, nah, baru kita orang laksanakan itu. Ya, tapi begitu. Supaya tujuannya apa? Hatta ya'lama a'da'ullah annahu laysat fi qulubina hawadatun lil musyrikin. Supaya musuh-musuh Allah itu tahu bahwa di dalam hati kita ini tidak ada basa-basi untuk orang-orang musyrik. Ya. Tidak ada basa-basi. Tidak ada, pokoknya musyrik-musyrik, muslim-muslim. Ya. Tidak ada lagi unsur-unsur yang
menyebabkan kita, pokoknya begitu. Ya. Supaya mereka wa haula'i sanadiduhum, dan mereka ini tokoh-tokoh kafir Quraisy semua ini. Dan kalau mereka ini selesai, kata mereka, sudah selesai itu Mekah. Ya. Kalau mereka ini kita selesaikan di sini sekarang, sudah tidak ada orang di sana, tidak ada yang pimpin lagi. Sudah pasti tunduk dorang. Ya. Di sana sisa Abu Sufyan dan beberapa orang, tinggal sedikit, semua sudah meninggal di sini. Kalau kita orang selesaikan di sini semua, sudah tamat itu Mekah. Tinggal anak buah di sana. Ya, kalau tinggal anak buah sudah apa mereka bikin? Ya. Fahawa Rasulullah SAW maqala Abu Bakrin. Tapi Rasulullah SAW melihat dari dua pendapat ini, beliau timbang-timbang. Ya. Beliau lebih setuju dengan pendapatnya Abu Bakar Siddiq. Ya. Abu Bakar Siddiq yang disetujui pendapatnya. Karena Rasulullah bilang masuk akal. Pertama, seperti yang tadi. Jihad itu bagi kita bukan sekedar membunuh orang. Ya. Bukan sekedar membunuh orang atau mencabut nyawa orang. Bukan. Ya. Tapi yang kita ingin dari jihad itu adalah dia sebagai salah satu wasilah kita berdakwah supaya orang dapat hidayah untuk masuk ke dalam agama Islam. Selain itu pertimbangan kedua, mereka ini juga saudara-saudara kita semua memang, keluarga dekat, saudara, paman, bahkan ada yang anak dengan ayah, dan seterusnya. Jadi keluarga dekat. Dan kita nanti tidak mau dikatakan orang Islam itu dia bunuh dia saudara. Nah, itu nanti jadi presiden buruk, anggapan buruk orang lain bahwa Muhammad itu dia tidak pandang DP saudara. Dia tidak pandang DP om, dia tidak pandang DP sepupu dia. Nah, itu yang menurut Rasulullah SAW lebih pantas untuk dijaga anggapan-anggapan seperti itu. Ya. Kalau mau ikut suaranya Umar sudah selesai. Cepat selesai urusan. Tapi akan ada pandangan-pandangan yang negatif dari orang lain tentang itu. Membunuh saudara, memutuskan silaturahmi, dan seterusnya. Ya. Jadi lebih baik, kata Nabi SAW, mereka ini kita bebaskan, tetapi kita ambil tebusan. Ya, seperti yang disebutkan oleh Abu Bakar Siddiq. Ya. Wa akhadha minhumul fida. Maka Rasulullah SAW mengambil fidyah dari mereka dan mereka dibebaskan. Kalau barang siapa yang bisa menebus, tentu tebusannya ditentukan oleh Nabi SAW. Jumlah tebusannya ditentukan oleh Nabi SAW. Bagi siapa yang bisa menebus langsung, mereka langsung bebas. Ya. Tapi bagi siapa yang tidak bisa menebus secara langsung, maka mereka tetap diberikan kesempatan untuk mencari itu, uang untuk tebusan, entah mereka berusaha atau apa. Yang penting pengawasannya berada di bawah pengawasan para mujahidin. Jadi mereka tidak bebas. Kalau istilah sekarang itu bebas bersyarat. Bebas tetapi masih wajib lapor. Istilahnya wajib lapor. Dan lapornya kepada kaum muslimin yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW. Falamma kana minal ghad, qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, faghadautu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa huma yabkiyani. Ya. Maka keesokan harinya setelah musyawarah kan diputuskan pendapat Abu Bakar yang diambil. Ya. Maka bubarlah musyawarah itu dan para sahabat melaksanakan apa yang dikerjakan, yang disebutkan oleh Nabi. Dan Umar bin Khattab tentu tidak marah-marah karena pendapatnya tidak diterima, dia ikhlas begitu saja. Karena memang namanya orang berdiskusi. Ya, kadang pendapat kita diterima, kadang tidak diterima. Ketika pendapat tidak diterima, ya pulang dengan ikhlas. Besoknya, kata Umar bin Khattab, saya pergi menemui Nabi SAW dan Abu Bakar. Dan ketika saya menemui mereka berdua, saya melihat mereka berdua kok menangis. Ya. Maka saya berkata, ya Rasulullah, akhbirni madza yubkika anta wa sahibak. Ya. Fa in wajadtu bukaan bakaitu. Wa in lam ajid bukaan tabakaitu libukaikuma. Ya. Maka Umar bin Khattab melihat
Rasulullah dan Abu Bakar menangis, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang menyebabkan engkau menangis dan sahabatmu ini menangis?" Ya. Kalau saya tahu ini sebabnya kalian berdua menangis, ya. Kalau saya masih punya tangis, tentu saya akan menangis. Tapi kalau saya tidak punya tangis lagi, saya akan berusaha untuk menangis. Ya, itulah Umar. Ya. Jadi beliau bilang, kalau saya bisa menangis bersama Nabi dan Abu Bakar, saya menangis. Dan kalau saya tidak bisa, saya akan berusaha untuk menangis. Paham? Ya. Yang penting Rasulullah kasih tahu sama saya apa sebabnya. Ya. Apa sebabnya Rasulullah menangis? Nah, kalau saya tahu nanti sebabnya itu, dia bilang kalau saya tahu sebabnya Rasulullah menangis, pasti saya menangis itu. Ya. Karena tidak mungkin saya tidak menangis, melihat Nabi menangis, tidak mungkin. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, "Lilladzi 'arada 'alayya ashabuka min akhdhihimul fida, faqad urida 'alayya 'adzabuhum adna min hadhihi syajarah, syajaratun qaribah." Nah, jadi kenapa saya menangis? Saya menangis karena sebab hasil musyawarah kita kemarin, ya, yang dimana saya, kata Rasulullah SAW, menerima usulan dari teman-temanmu, ya, teman-temannya Umar, termasuk Abu Bakar As-Siddiq, yaitu mengambil tebusan. Faqad urida 'alayya 'adzabuhum adna min hadhihi syajarah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada saya penjelasan bahwa mengazab mereka itu lebih lebih ringan, ya, daripada syajarah ini, daripada pohon ini. Artinya sebenarnya pendapat kamu itu lebih cocok. Ya. Pendapatnya Umar itu lebih cocok untuk dilaksanakan sebenarnya. Tapi karena hasil musyawarah berbeda dengan pendapatnya Umar, maka istiqomah dengan hasil musyawarah itu. Ya. Kenapa Rasulullah bilang pendapatnya Umar itu lebih cocok? Karena ada turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Anfal ayat 67. Ya. Baca azam. Al-Anfal ayat 67. Makana linabiyyin. Baca. Makana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ardh. Turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum 'adzabun 'adzim. Ya. Jadi firman Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, "Maka nali nabiyyin." Ya. Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia hatta yudkhina fil ard. Sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya. Kemudian ayat selanjutnya Allah mengatakan, laula kitabun minallah, sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Lamassakum fima akhadtum adzabun adzim. Quran surah Al-Anfal. Jadi Quran surah Al-Anfal ayat 67 68. Ya. Ini Allah menegur, atau bahasa kita sekarang mengevaluasi keputusan Nabi. Ya. Di Rasulullah itu kalau punya keputusan, Allah yang evaluasi. Allah yang nilai keputusannya pas atau tidak. Ya. Maka keputusan yang diambil oleh Nabi berdasarkan rapat itu
Ya, karena beliau menerima pendapat lebih banyak, ya, dan tidak menerima pendapat Umar sendirian. Umar kan sendiri berpendapat begitu, yang lain berpendapat minta tebusan saja. Ya. Maka itulah yang menyebabkan beliau menangis. Dan Abu Bakar juga menangis. Kenapa Abu Bakar menangis? Karena usulannya membuat Nabi ditegur oleh Allah. Ya. Usulan dia itu membuat Nabi ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dia merasa bersalah. Maka dia menangis. Ya. Dan Rasulullah SAW menangis. Karena apa? Karena ternyata keputusan yang beliau ambil itu ternyata keputusan yang tidak pas. Bukan salah, tapi tidak pas untuk kondisi ketika itu. Karena Allah mengatakan kondisi ketika itu hatta yudkhina fil ard. Artinya itu baru perang pertama. Ya. Kaum muslimin belum bisa menundukkan banyak musuh. Ya. Seharusnya perang pertama itu menjadi pukulan telak, ya, bagi orang-orang musyrikin. Ya. Tapi Rasulullah SAW mengambil jalan yang berbeda. Maka Allah mengatakan keputusan yang diambil oleh Nabi itu belum tepat dalam kondisi seperti itu. Makanya Nabi menangis. Baik, itulah yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala tentang asra, ya, tentang tawanan yang diputuskan berdasarkan hasil musyawarah. Tapi karena itu hasil musyawarah sudah dilaksanakan, ya, artinya harus dilanjutkan. Ya, dan nanti lanjutannya seperti apa? Ya, lanjutnya seperti apa nih, Astroy? Kita bertemu di episode selanjutnya. Ya, insyaallah kita salat isya. Nanti pekan depan kita lanjutkan. Bagaimana perlakuan Nabi terhadap para tawanan ini setelah turunnya Quran surah Al-Anfal. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.